A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat winnerku semuanya selalu sehat walafiat. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, panjang umur, serta umur yang diberkahi. Untuk sobat winnerku semuanya saat ini sedang terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non-riba, semoga Allah mudahkan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diguncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, dan ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih menantikan pasangan hidup, semoga Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan untuk halal. Untuk sobat winnerku yang masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Buat sobat winnerku semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan dan tetap terus bergantung hanya kepada Allah. Dan untuk sobat winnerku semuanya saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya saat ini masih berkutat dalam dosa riba, masih enggan meninggalkan riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau bergegas meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Buat sobat winnerku semuanya saat ini mungkin sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Buat sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat untuk berangkat haji maupun umroh seperti saya, semoga Allah segerakan kita semuanya untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, pagi hari ini ya saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai sobat winnerku semuanya. Jadi kalau teman-teman semuanya kemarin nonton video saya sampaikan saya kenger gitu, saya pikir leher saya kenger. Mungkin salah bantal, kalau orang Jawa bilang salah bantal gitu kan. Saya pikir seperti itu, ternyata tidak. Allah sayang sama saya, Allah berikan saya sakit. Kolesterol saya muncak kemarin di sini tuh. Saya nggak bisa seharian nggak bisa nengok. Jadi saya di kantor tuh kayak robot. Saya kalau jalan kayak robot, puncaknya sorenya itu ketika saya datang ke ini ya, tukang pijat saraf di sana, beliau sampaikan ini kolesterolnya tinggi. Dan memang betul, kolesterol saya itu tinggi banget setelah saya ini kan ya, periksakan. Dan luar biasa aja, sampai dengan hari ini saya pusingnya luar biasa. Itulah kenapa saya sempat sampaikan kan, saya kira saya vertigo. Ternyata itu efek dari kolesterol saya yang luar biasa hebat tingginya. Jadi saya tuh punya hobi yang sangat buruk sekali ya teman-teman, jangan dicontoh ya. Ini buat pelajaran, kita harus sayangi diri kita harus jaga pola makan kita. Saya ini orangnya hobi jeroan, semua jenis jeroan saya makan. Jeroan ayam, jeroan sapi, jeroan kambing. Kalau ada daging sama jeroannya saya pilih jeroan gitu. Nah, hobi saya yang kurang baik itu menjadikan saya nyampah dalam tubuh saya. Dan ini saya sedang mengobatinya. Obat yang paling bagus adalah puasa ya, memang puasa itu ya. Jadi saya sudah merasakan bagaimana terserang stroke ringan itu seperti apa. Kemarin saya drop, betul-betul saya drop malam. Dan hari ini saya berusaha untuk tetap menjumpai, menyapa sobat winnerku semuanya dengan satu testimoni yang saya sampaikan tanpa alat bantu, tanpa handphone. Karena kalau saya lihat layar handphone tulisan tuh kepala saya langsung muter gitu, kelingan. Jadi untuk saat ini saya mohon maaf, saya belum bisa membuat video Q&A karena Q&A itu saya harus baca layar handphone gitu kan. Nanti saya pusing di situ. Nah, saya sampaikan satu testimoni ya. Jadi sobat winner semuanya, saya pesan jaga kesehatan intinya gitu ya. Saya sampaikan satu testimoni dan saya sampaikan secara lisan saja. Saya sudah baca semua chat beliau dari awal datang kepada saya dengan membawa utang riba itu hingga sekarang beliau terbebas dari utang riba. Ya, saya nggak perlu sebutkan nama beliau siapa. Beliau adalah salah seorang sobat winner tentunya ya. Beliau mengenal saya dari channel YouTube saya. Pada saat datang pertama kali sama saya, beliau menyampaikan beliau punya amanah utang yang buat beliau cukup besar. Buat sebagian sobat winner yang lain, buat saya mungkin nggak terlalu besar. Jadi total hutang beliau itu di bank titil ya, bank titil kalau orang tempat saya bilang, atau bank pelecet ada yang bilang begitu, atau bank apalah terserah, yang banknya itu datang ke rumah, datang ke pasar itu.
Nah, beliau kebetulan profesinya ini adalah seorang penjual di pasar, jualan keripik tempe, keripik tempe, keripik apa itu namanya, peyek lah ya, peyek ya namanya, peyek udang, peyek rebon, peyek apa itu macam-macam peyek lah ya, teri, peyek kacang, itu beliau jualan itu gitu. Nah, dengan penghasilan beliau yang sehari bersihnya mungkin hanya sekitar 50-70, beliau punya hutang 8 juta di beberapa bank retail. Beliau sempat putus asa sebagai manusia, ya naik turun iman membuat beliau putus asa. Dia nyaris betul-betul putus asa gitu, menggerutu kepada Allah. Mungkin sobat winner yang lain juga merasakan hal yang sama ya, atau mungkin bahkan sekarang berada di posisi itu. Jadi saya samakan kisah ini supaya teman-teman semangat lagi, karena rahmat Allah mendahului takdirnya Allah ya. Jadi beliau ini seorang single parent, janda. Suami beliau itu meninggal 4 atau 5 tahun silam lah ya. Beliau memiliki seorang putri yang masih sekolah, mungkin SMA ya kalau saya ingat saya, SMA kelas 1 atau kelas 2 saya lupa ceritanya. Dan beliau sangat stres dibuat utang yang terus mengejar ini. Setiap hari beliau setoran. Jadi pasaran hari ini beliau setor yang ke ini sama ke ini. Nanti pasaran selanjutnya beliau setor ke ini sama ke ini. Karena biasanya di Jawa itu pasaran ada misalnya kayak di tempat saya itu hari Minggu, hari Selasa, hari Jumat gitu kan. Nah, setiap hari beliau jualan di pasar itu, beliau selalu ditagih sama si Bang Didel ini. Dan nyaris-nyaris beliau itu sudah nggak mampu bayar gitu, karena dengan penghasilan hidup beliau yang seperti itu, dengan kebutuhan hidup yang sekarang di masa pandemi ini udah sangat-sangat sulit, beliau singkat cerita, ya kan, setelah beberapa kali datang kepada saya minta nasihat saya selalu nasihati supaya tetap istiqomah dalam amalannya, termasuk sholawatnya harus istiqomah. Apa-apa yang beliau harus jawabkan, beliau ikuti wirid saya harian, beliau masih istiqomahkan terus. Tapi tetap saja ya, yang namanya ujian hidup itu membuat iman kita naik turun gitu, seperti ombak di lautan gitu. Jadi kalau yang nanya wirid saya, panjenengan semuanya silakan berkunjung di Instagram saya ya, di layar ada tuh @chefganzo_official. Datang ke sana, kemarin admin saya, keponakan saya sudah upload di feed, itu ada wirid harian Wiwin, di story juga ada kalau nggak salah. Nah, beliau ini sahabat kita, amalkan itu. Ibu ini amalkan itu. Oke, singkat cerita, beliau itu memang sempat datang beberapa bulan yang kemarin sama saya itu betul-betul putus asa gitu. Putus asa. Setelah itu saya semangat lagi, dia nggak muncul. Mungkin ada sekitar sebulan lebih, mau 2 bulan tuh beliau nggak muncul. Ternyata beliau tuh sedang sakit. Dan sakitnya itu karena beban pikiran beliau yang terlalu berat, dengan kondisi hidup yang semakin terhimpit, ya. Penghasilan di pasar mulai menurun. Sementara kebutuhan makan berdua itu sama putri beliau masih terjalan, dan si hutang-hutang ini terus mengejar terus gitu. Beliau dalam keadaan sakit, beliau sampaikan kepada saya, beliau masih dawamkan wiridnya, nggak dikurangi satupun ya kan. Dan beliau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, paling hanya bisa bantu adon-adon, terus bantu goreng-goreng, nanti yang jualan anak beliau. Karena putri beliau kebetulan kan memang di masa pandemi ini nggak sekolah ya, sekolahnya online gitu. Jadi si putri beliau ini nggak jual ke pasar gitu kan, karena katanya ya itu nggak tahu gitu, jualan di pasar seperti apa nggak tahu. Jadinya putri beliau store ke warung-warung di kampung beliau gitu, di tetangga kampung juga tawar-tawarkan katanya. Itulah yang dipakai makan beliau selama beliau sakit. Katanya sih kurang lebih sakitnya mungkin hampir 2 bulan, sebulan lebih dikit gitu. Singkat ceritanya, di sisi lain di pasar ada langganan beliau, salah seorang langganan beliau itu beliau sebutnya itu Bu Haji. Karena beliau nggak tahu namanya, katanya priainya cantik, priainya bersih gitu kayak orang kaya, tapi sering beli dagangan saya Ustazah. Setiap minggu tuh pasti datang beli dagangan saya dan borong. Makanya seminggu sekali saya pasti punya harapan untuk dapat penghasilan tinggi karena si Ibu Haji ini tuh datang gitu katanya. Beli borong. Oke. Di sisi lain ketika beliau sakit ini, si Bu Haji itu datang ke pasar itu setiap minggunya datang gitu. Seminggu sekali katanya datang untuk beli. Nah, selama beberapa minggu itu, ada 5-6 minggu itu nggak menjumpai si ibu ini. Bertanyalah sama pedagang sebelah lapak beliau. Nah, pedagang lapak beliau sebelahnya ini kan tahu kondisi beliau sering curhatan gitu. Karena sama-sama lah ya gitu kan susah, tapi beliau yang satu ini nggak punya utang gitu kan. Jadi teman beliau yang sebelah lapaknya ini cerita sama Bu Haji, keadaan beliau sakit, bla 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 segala macem, diceritakan sedikit tentang permasalahan hidup beliau. Singkat cerita, qadarullah, Ibu Haji ini datang ke rumah beliau, datang gitu kan, memang pengen lihat keadaan beliau sekaligus pesan keripik gitu kan.
Nah di situ akhirnya beliau ngobrol-ngobrol, Bu Hajinya sampaikan, saya dengar cerita dari Bu ini gitu kan. Terus si ibu emang betul keadaannya jenengan seperti itu. Si ibu bilang, iya Bu Haji, keadaan saya seperti ini. Saya sampai sakit karena saya memikirkan utang-utang saya di bank detail itu tadi gitu. Nah, qadarullah disinilah ya Allah tunjukkan kebesarannya. Allah tunjuk si Ibu Haji ini untuk menolong beliau. Jadi bukan dipinjami, bukan juga dikasih gratis, tapi Ibu Haji ini menawarkan kerjasama kepada beliau. Jadi gini Bu, saya nggak pengen bantu Ibu cuma-cuma. Saya juga nggak pengen Ibu ngutang sama saya, nanti nambah bebannya Ibu. Gimana kalau kita kerjasama? Karena terus terang, saya tuh suka sama keripiknya jenengan gitu kan. Dan saya punya usaha, di rumah saya itu saya punya minimarket di sebelah rumah. Yang saya pengen jualan keripiknya Ibu di minimarket saya, ya gitu. Jadi jenengan kan tadi katanya utangnya 8 juta. Ini dia cerita ke saya, menceritakan si Ibu Haji ngomong. Jadi jenengan kan punya utang tuh 8 juta, ya kan? Panjenengan lunasi, saya kasih uang ini, tapi uang ini itu saya beli keripiknya jenengan. Jadi jenengan setor setiap minggunya, terserah jenengan mau setor berapa, sejumlah dengan uang yang saya kasih. Saking bijaknya ini Bu Haji ya, saking bijaknya, beliau nggak cuma kasih uang 8 juta. Kalau dikasih 8 juta kan tentunya beliau ini habis uangnya untuk bayar bank detail tadi itu kan ya. Jadi beliau nggak punya modal dong untuk kasih setoran ke Bu Haji. Bu Haji kasih berapa coba? Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Betul-betul itu ya, Allah Al-Ghani, Allah sang maha kaya, Allah Al-Mughni, Allah sang maha beri kayaan. Bu Haji ini kasih beliau duit seketika itu juga 15 juta. Jadi beliau berpesan, 8 jutanya jenengan bayarkan banknya jenengan, 7 jutanya jenengan pakai modal puter terus sampai memenuhi kuota ngirim pesanan keripik saya gitu kan, pesanan payek tadi itu. Jadi Bu Haji itu ngomongnya gini, tapi gini Bu Haji, tapi Ibu gini, Ibu itu kan jual keripiknya 2.500, Ibu saya beli 3.000 gitu kan, saya beli 3.000 keripiknya satu bungkusnya, karena emang keripik beliau difotokan ke saya itu sangat layak sekali dijual, harga 5.000 pun layak gitu kan, banyak. Ibu saya ambil 3.000, saya mohon izin jualnya 5.000. Jadi Bu Haji ini sepertinya juga orang yang paham agama lah tentunya ya. Beliau menerapkan sistem jual belinya Rasulullah. Cara berdagangnya Rasulullah beliau terapkan. Jadi Rasulullah itu orangnya jujur. Jadi kalau misalnya ambil modal dari Khadijah dulunya 5.000, beliau mau jual 6.000, beliau sampaikan kepada pembelinya. Saya ambil dari tengkulak saya sekian, saya jual ke jenengan sekian. Jenengan ikhlas beli, jadi halal buat saya. Bu Haji gitu. Ini jenengan tak beli harga 3.000, tak jual di tempat saya 5.000. Kalau jenengan ikhlas, kita sepakat. Ya Ibu ikhlas-ikhlas aja kan, seneng kan? Berarti berapa? Duit 15.000 itu dengan keripik harga 3.000, si Ibu sahabat kita ini harus membuat keripik, kalau saya hitung ya, sejumlah 5.000 keping atau sejumlah 5.000 bungkus gitu kan, dengan modal 7 juta itu tadi. Nah Bu Haji ini bilang sama beliau, kalau misalnya 7.000 itu nggak cukup, nanti jenengan ngomong sama saya, jadi jenengan putar lagi. Harusnya jenengan bisa putar karena apa, 7 juta ini jenengan buat keripik selain store ke saya, harian jenengan juga harus jualan di pasar sama store-store di toko-toko lain gitu. Pinter banget ini Bu Haji pola pikirnya ya. Saya sampai salut waktu diceritain itu, saya salut banget. Ini bagus, inilah yang dinamakan nolong begini nih. Nggak cuma di ini saya bayarin, tapi beliau kasih kail. Jadi saya kasih kail, nanti panjenengan sendiri yang ini. Tuh, saya ngomong kayak gini tuh kepala saya giling banget ya teman-teman. Jadi itu tadi ya Sobat Winarku semuanya. Jadi di awal beliau datang sama saya selalu sampaikan hijrah. Tinggalkan riba. Awalnya memang beliau itu berat sekali mau hijrah meninggalkan riba, nggak mau tadinya. Beliau sampaikan kepada saya seperti kalimat-kalimat teman-teman yang lain. Kalau saya nggak ambil ini pinjaman bank detail, gimana caranya saya muter modal saya Bu? Ini ustazah gitu kan. Saya bilang, coba jenengan lakukan terus, nggak akan pernah berkah usaha jenengan. Jenengan kasih makan putri jenengan dengan uang haram, sama aja sudah menjejakkan api neraka ke dalam mulut putrinya. Saya bilang gitu. Apakah putri jenengan cerdas sekolahnya? Saya bilang gitu. Beliau katakan nggak terlalu gitu. Nah itu salah satu efek dari apa? Dikasih makan terus harta haram. Jenengan itu usahanya halal Bu, saya bilang gitu. Usahanya halal, jualan keripik, jenengan susah payah banting tulang. Tapi jenengan modali dengan yang haram, jatuhnya usaha tersebut hasilnya pun ikutan haram, saya bilang gitu. Sampai kapan jenengan mau makan makanan haram terus, saya bilang gitu kan. Awalnya memang susah,
Saya tahu nih ibu nggak mau dengerin saya awalnya. Tapi terus ketika beliau memutuskan hijrah itu, beliau mantap hijrah betul-betul karena beliau membandingkan, saya nggak hijrah saya sengsara gitu. Kalaupun misalnya saya setelah hijrah saya dikasih ujian yang lebih sengsara, toh sebelumnya juga saya sengsara gitu kan. Jadinya beliau memutuskan hijrah. Singkat cerita beliau memutuskan hijrah, beliau sempat ngomong sama saya, doakan ustaz saya sedang berhijrah meninggalkan riba dengan putri saya. Oke, saya pasti doakan, insya Allah didoakan gitu kan. Ternyata itu tadi ujiannya malah dikasih sakit keras selama sebulan lebih, dikasih kondisi pandemi yang sulit seperti ini. Nyaris-nyaris mungkin nggak kuat kalau di sini imannya nggak dikedepankan. Tapi alhamdulillah karena beliau menyadari sekali memang hijrah itu berat dan siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah tentunya akan diberikan ujian. Beliau terngiang-ngiang gitu yang saya sampaikan ayatnya Allah. Ya kan, siapa saja yang mengaku beriman pasti akan diberikan ujian, dan ujian itu tentunya lebih berat daripada yang kemarin. Betul. Usaha makin menurun, beliau sakit keras, utang mengejar-ngejar. Nah, 1,5 bulan kemudian datanglah pertolongannya Allah itu tadi. Jadi luar biasa gimana skenarionya Allah itu kepada hambanya. Yang penting hamba itu mau bersabar, intinya seperti itu ya. Jadi sobat winnerku sama, panjenengan semuanya sekarang kalau masih ngotot makan riba ya monggo silahkan gitu kan. Monggo silahkan, saya juga nggak ada kewenangan mengatur panjenengan semuanya. Tapi ya sebagai sesama umat muslim, saya memberikan nasihat. Ini bentuk kasih sayang saya kepada jenengan semuanya gitu. Jenengan mau nggak keluar dari riba? Jenengan mau nggak patuhi hukumnya Allah? Ayo kalau mau gitu. Kalau mau ya saya bimbing gitu kan. Nah itu tadilah cerita sahabat kita yang keluar dari riba, yang awalnya berat banget ujian beliau dan akhirnya Allah keluarkan, gitu kan? Sampai di sini dulu mungkin saya rasa karena kepala saya udah nggak kuat, saya duduk lama-lama juga kepala saya nahan pusing ini. Semoga video ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya yang masih berkutat dalam dosa riba, segeralah berhijrah dari dosa riba ya. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Ya sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.